Halo teman-teman, apa kabar? Saya Jimmy Aurni dengan NIM 2530 1030 20020 dari kelas D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Saya memilih bagian A, supply dan demand dalam kehidupan nyata, dan barang yang saya pilih sebagai contoh nyata adalah handphone. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan nyatakan bahwa permintaan konsumen berbanding terbalik dengan harga, yang artinya semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Maksudnya, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa penawaran produsen berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Maksudnya, jika harga suatu barang naik, yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan berkurang. Kedua hukum ini berinteraksi menciptakan harga keseimbangan di pasar, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Saya memilih barang seperti handphone dalam kehidupan nyata, yang dimana pada awal meluncurkan produk harganya akan sangat mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat. Tetapi ketika merek dari handphone tersebut meluncurkan produk baru lagi, maka produk handphone yang sebelumnya pasti akan turun harga, dan permintaan dari konsumen pun akan naik. Nah, ini ada gambar kurva permintaan, bisa kita lihat pada gambar di atas. Kurva permintaan adalah yang dimana di sini bisa kita, jika dilihat harga produk handphone tersebut 7 juta, maka permintaan barang hanya 2. Tetapi harga handphone tersebut 2 juta, terjadi kenaikan permintaan sebanyak 14. Selanjutnya kita bisa melihat gambar kurva penawaran. Pada gambar kurva penawaran tersebut dapat kita lihat bahwa ketika harga handphone tersebut tinggi 7 juta, maka akan banyak handphone yang ditawarkan oleh produsen yang jumlahnya 14. Tetapi sebaliknya, ketika harganya turun ke 2 juta, maka handphone yang ditawarkan akan berkurang menjadi 2, seperti yang kita lihat pada tabel. Nah, selanjutnya, jadi pendapat saya mengenai konsep yang telah saya jelaskan dapat menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan untuk berjalannya suatu bisnis dalam jangka panjang, yaitu dengan yang pertama, evaluasi setiap alternatif, analisis setiap alternatif yang ada dengan mempertimbangkan dampak, risiko, peluang, serta efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua, identifikasi masalah atau tujuan. Definisikan masalah yang perlu diselesaikan atau tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Yang ketiga, identifikasi berbagai alternatif solusi, buat strategi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Contohnya bisa berupa strategi pemasaran baru, inovasi baru, atau keputusan investasi. 4. Menentukan strategi harga yang tepat. Untuk menentukan strategi yang tepat, bisnis harus memahami biaya produksi, nilai bagi pelanggan, dan dinamika pasar. Jadi kesimpulannya, hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta konsumen, serta hubungan langsung antara harga dan jumlah yang ditawarkan produsen, di mana harga pasar ditentukan oleh titik keseimbangan antara kedua kekuatan ini.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.